Shalom saudara-saudara, kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna senantiasa atas kita, dan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkatnya dilimpahkannya senantiasa. Dalam Mazmur 94 menjadi pembacaan kita, ayat yang ke-13 saya bacakan sampai ayat yang ke-15 demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, menarik sekali bahwa dalam Alkitab kita melihat bahwa kata-kata berbahagia, bersukacita, diberkati, damai sejahtera, itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan, dan adalah merupakan rencana mulia Tuhan dan kehendak dan isi hati Tuhan terhadap manusia, terlebih kepada umatnya. Saudara-saudara, bahwa pada Tuhan tidak ada rancangan-rancangan yang mencelakakan. Yang ada adalah damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa dari awal ketika Allah mencipta langit, bumi, laut, segenap isinya, Allah membuat Taman Eden, lalu menempatkan manusia di sana, dan manusia hanya tinggal menikmati. Itulah rencana Allah, itulah kehendak Allah, itulah hati Allah, adalah Dia membuat manusia ciptaannya itu menikmati semua berkatnya, semua kebaikan-kebaikannya, dan cinta kasihnya yang begitu hebat dan sempurna itu. Itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, Allah tidak pernah berubah, tetap rancangan Allah. Dan rancangan itu, saudara-saudara, digenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, walaupun saudara kita membaca di sini, berbahagialah orang yang kau hajar, yang kau ajari ya Tuhan, sekalipun di dalam kata-kata berbahagia atau diberkatilah atau damai sejahtera bagimu diikuti oleh kata-kata yang sepertinya kurang mengenakan kedengarannya, seperti diajar atau dihajar. Memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dihajar, tetapi tidaklah seperti yang kita pikirkan, karena dalam bahasa aslinya bukan dihajar tapi dididik, saudara-saudara. Untuk supaya apa? Dikatakan di sini untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Jadi saudara-saudara, baik dia sebelum percaya maupun sesudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa tidak ada persoalan dalam hidup, akan menghadapi. Nah, didikan-didikan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bukanlah untuk mencelakakan kita, tapi semata-mata karena Dia ingin kebahagiaan itu, saudara, adalah menjadi penuh bagian hidup kita. Nah, sama seperti orang Israel ketika Dia membawanya dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, saudara-saudara, maka seharusnya dalam waktu singkat mereka sampai. Tetapi rupanya di dalam diri orang Israel ada karakter yang kurang baik, saudara, yang rupanya itu tertanam selama masa mereka diperbudak, selama 4,5 abad, saudara-saudara, di tanah Mesir. Dan Tuhan harus mengeluarkan itu dengan membawa mereka berkeliling di padang gurun. Nah, di padang gurun Tuhan memperlihatkan pemeliharaannya. Tidak ada rancangan buruk Tuhan buat di situ. Nah, mereka mengalami berbagai hal-hal yang kurang baik hanya karena pemberontakan mereka, saudara.
Tetapi tetap rancangan Tuhan atas mereka adalah tanah perjanjian. Dan Tuhan mendidik mereka di situ, melihat mujizat-mujizatnya. Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan, tidak pernah rusak juga. Mereka tidak pernah ada yang rusak yang mereka miliki, saudara. Bahkan kasut mereka tidak ada yang rusak dan tidak pernah diganti, karena di sana tidak ada toko, tidak ada mall, tidak ada tempat, tidak ada pabrik, saudara. Dan mereka harus berjalan terus. Tetapi nyata pemeliharaan Tuhan, bahwa sungguh Allah itu baik, saudara-saudara. Nah, ketika memasuki di dalam perjanjian baru, ya, Israel rohani, yaitu kita ini, saudara-saudara, sebagai umat pilihan Tuhan secara rohani, maka melalui Yesus Kristus, hal yang sama Tuhan lakukan terhadap umatnya, saudara. Di dalam kitab Titus, misalkan pasal yang kedua, ayat yang ke-12, dia katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Kalau dia mendidik kita melalui persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita, yang sebenarnya persoalan bukan Tuhan yang buat, tetapi persoalan itu timbul karena kita sendiri, saudara-saudara, yang mencari persoalan dan menimbulkan persoalan itu. Tuhan menggunakan itu untuk mendidik kita, membentuk karakter di dalam diri kita, karakter yang membuat kita bisa bijaksana dan hidup dengan beribadah di bawah dunia ini, saudara, di bawah kolong langit ini. Hidup beribadah dengan benar. Beribadah bukan hanya pada waktu kita di gereja, pada waktu kita kebaktian, saudara-saudara. Itu hanyalah bagian kecil dari ibadah. Tapi ibadah adalah keseluruhan aktivitas hidup kita, keseluruhan dari hidup kita adalah seperti sebuah ibadah, adalah ibadah di hadapan Tuhan. Nah, itu hanya bisa menjadi sebuah ibadah kalau dikatakan di sana oleh Titus tadi, saudara, adalah kalau kita ini dilepaskan dari keinginan-keinginan duniawi dan hidup kita bijaksana, adil. Ya, kalau kita terlepas dari semua itu, maka seluruh kehidupan kita ini mengalami, saudara-saudara, bahwa apa yang kita lakukan, kita sadari itu kita sedang menyembah Allah, sedang beribadah kepada Allah, maka kita lakukan dalam kebenaran-kebenaran. Selama belum itu terjadi dengan sungguh-sungguh, saudara, maka itu menimbulkan banyak persoalan-persoalan. Nah, persoalan ini dibuat Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara, kalau saudara mengalami persoalan-persoalan dalam hidupmu di hari-hari ini atau selama ini, dan saya katakan di hari esok dan ke depan akan selalu ada persoalan itu, sebenarnya adalah karena kita sendiri yang menimbulkan persoalan, karena karakter-karakter di dalam diri kita yang adalah karakter karena sebelumnya kita diperbudak oleh dosa. Nah, karakter-karakter itu, saudara, dilepaskan oleh Allah ketika muncul persoalan akibat karakter buruk itu. Dan ketika muncul persoalan-persoalan itu, Tuhan pakai untuk mencabut karakter-karakter yang tidak baik itu melalui campur tangan Tuhan, dan melalui, saudara-saudara, kita berserah kepada Tuhan, melalui kita datang kepada Tuhan, meletakkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan di situ, saudara-saudara, kuasa Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja, kebenaran-kebenaran dinyatakan, membentuk pribadi kita menjadi serupa dengan gambaran yang diharapkan, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa. Kalau ada hal-hal itu datang dalam hidup saudara di hari-hari ini, ada persoalan datang, saudara, jangan khawatir, jangan takut. Karena dikatakan tadi, Allah tidak membiarkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tidak bermaksud membuang, Allah tidak bermaksud mencelakai kita sama sekali, saudara. Justru kitalah yang menimbulkan persoalan itu, dan Allah membuatnya menjadi kebaikan bagi kita. Bukankah ini nyata bahwa Allah kita sangat baik, dan tujuan-tujuannya adalah baik, dan rencana-rencananya adalah baik, dan benar-benar padanya tidak ada rancangan yang buruk atau jahat. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah, sembahlah Tuhan terus. Miliki kebenaran-kebenarannya dan hidup di dalamnya dari sehari ke sehari. Baharui hidupmu, saudara, dengan kebenaran itu. Maka sungguh, saudara yang saya kasihi, engkau akan semakin berbahagia dalam hidupmu, karena sukacitamu menjadi semakin penuh. Pengenalanmu akan Kristus menjadi semakin dalam,
maka engkau akan mengalami sungguh-sungguh dalam hidup ini kebahagiaan yang sesungguhnya yang disiapkan, yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dan selamat berbahagia saudara-saudara melalui persoalan-persoalan yang datang dalam hidupmu, yang membentuk karakter hidupmu, yang mengajar engkau untuk sabar, mengajar saudara untuk tekun, mengajar saudara tekun berdoa, tekun untuk datang kepada Tuhan, tekun membaca Alkitab, tekun beribadah, tekun saudara melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, tekun saudara melakukan kebenaran-kebenaran itu karena persoalan-persoalan yang datang. Karena itu selamat saudara-saudara, kalau ada persoalan-persoalan itu adalah untuk membawa kita menjadi tekun di dalam Tuhan supaya kita utuh dalam karakter kita. Terpujilah nama Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kalau ada persoalan-persoalan datang di hidup ini, bukan dengan maksud Tuhan untuk mencelakai kami. Tidak ada maksud Tuhan membuang, membiarkan kami dan meninggalkan. Tapi semata-mata karena rancangan Tuhan baik. Rancangan Tuhan sempurna adalah supaya kami menjadi utuh dalam karakter Kristus itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau atas semua ini. Membawa kami sabar, membuat kami Tuhan tekun, membuat kami Tuhan semakin mengasihi Engkau dan sesama ya Tuhan. Dan membawa kami ya Tuhan Yesus untuk senantiasa tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dan anugerah Tuhan yang menguatkan dan menyertai, memampukan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Walau dalam persoalan, tetaplah tekun, sabar, dan tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran firman Allah. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.